Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan gelap nih, obrolan malam, obrolan gelap, dan kita mau ngobrolin orang pula ya. Ada bau-bau bangke di sini ya. Nggak, insya Allah ini bukan menggibah. Ini kita lagi mau obrolin tentang dakwah, tentang syiar. Dan Umi kan tahu ya, syiar itu ada dua. Namanya syiar itu kan kayak apa ya? Syiar itu bahasa Indonesia apa sih syiar? Syiar mendakwahkan, Promosi, propaganda, propaganda, promosi, menyebarkan. Karena asal katanya itu adalah menyebarkan syiar itu. Menginspirasi. Ya, jadi kalau seandainya syiar itu tidak tersebar ya berarti dia bukan syiar. Makanya kalau ada orang bilang gini, kalau mau dakwah itu nggak usah main sosial media, jangan yang penting terkenal, jangan dipamerin. Kalau bukan dipamerin namanya bukan syiar. Syiar itu ya dalam tanda kutip harus pamer, dalam tanda kutip. Karena gini, dalam ibadah itu ada yang kita itu memang kita tuh mengejar kualitasnya dengan Allah. Contoh misalnya kayak kalau kita memang tidak ada niat syiar, maka tahajud itu yang nggak usah dipamerkan. Gitu loh. Sedekah itu ya lebih baik disembunyikan, gitu kan ya. Cuman kalau kita ada tujuan untuk menyebarkan, tujuan kita agar orang lain meniru, agar orang lain itu mengikuti, agar orang lain itu nyontoin, berarti dia harus pamer, harus syiar. Dalam tanda kutip dipamerkan, disiarkan, disebarkan seluas-luasnya. Maka yang menjadi indikasi syiar itu bukanlah misalnya kayak kualitas, tapi lebih kepada kuantitas. Jadi dia lebih menyebar luas gitu, maksudnya menyebar luas. Jadi lebih tepatnya gini, indikasi syiar itu adalah ketika dia disebarkan luas dan diterima oleh lebih banyak manusia dan mempengaruhi lebih banyak manusia. Itu adalah inti syiar. Maka kita tadi bilang di awal, ya berarti kalau gitu propaganda, kalau gitu media, kalau gitu menyebarkan itu ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang baik, yang kedua adalah sesuatu yang nggak baik. Dan berarti ada pahala syiar jariyah, ada juga dosa syiar yang jahiliyah. Ya, syiar yang dosa syiar yang jariyah. Ya, makanya kan Rasulullah kan menyampaikannya dia. Siapa yang mensunahkan dengan sunnah-sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian daripada orang yang mengikuti tanpa mengurangi orang-orang yang mengikuti. Ya, benar. Contoh misalnya kalau Umi kerudungan, dan Umi tidak tabarruj misalnya, lalu orang-orang ngelihat dan orang-orang bilang, aku pengen jadi kayak Ummu Alila maka syiar Umi berhasil dan akhirnya orang mengikuti Umi dan akhirnya orang itu dapat pahala, tidak mengurangi pahala dia, Umi juga kebagian. Jadi kecipratan pahala lah. Benar. Jadi ini adalah semacam kayak multi level dakwah. MLM ya. MLD. Multi level dakwah. Jadi multi level yang syar'i ini ceritanya. Jadi dia dapat tanpa mengurangi yang pahala melakukan. Tapi juga Rasul juga bilang bahwasanya ada orang yang juga mensunnahkan perkara-perkara yang sayyi'ah, perkara-perkara yang jelek. Kalau tadi perkara hasanah, ini perkara yang jelek. Maka orang itu juga akan mendapatkan bagiannya. Ketika orang itu melakukan sesuatu yang jelek, dia dapat juga tanpa mengurangi dosa yang juga diperbuat itu. Banyak contohnya, misalnya ya kita tahulah bahwasanya ada orang-orang yang berbuat suatu keburukan, ditiru sama orang, itu menjadi dosanya bertambah-tambah dan siksanya menjadi bertambah-tambah. Contoh para orang jahat di zaman Rasul adalah kafir Quraisy, khususnya kayak Abu Jahal. Misalnya lagi kayak siapa bapaknya Khalid bin Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu mencontohkan sesuatu yang jahat, narasi-narasi yang buruk yang akhirnya diikuti oleh banyak orang. Nah, zaman sekarang juga sama ada orang-orang yang mereka itu tanpa sadar atau dengan sadar. Tanpa sadar itu maksudnya gini, bisa jadi dia seorang influencer, dia tuh kayak melakukan sesuatu yang baik tanpa dia sadar. Tapi ternyata banyak orang yang mengikuti dan orang tuh jadi baik dan dia dapat pahala. Tapi ada juga influencer, ada juga orang-orang yang terkenal,
dan dia nggak sadar mencontohkan yang buruk, bahkan menyetujui yang buruk. Makanya kadang-kadang Abi sangat rewel ya pada anak-anak hijab alila ya. Contoh misalnya Abi pernah bilang sama tim hijab alila, jangan sembarangan nge-like, jangan sembarangan komen, atau bahkan jangan sembarangan buka postingan. Karena setiap kita buka postingan sesuatu yang salah, itu akan menjadi algoritmanya Instagram tuh akan menambahkan viewers buat dia, dan akhirnya orang-orang akan lebih banyak lagi yang lihat dia. Pernah nggak Umi lihat kamu lihat postingan ini karena kayak ini gitu. Kamu nge-like ini. Nah, jadi contoh karena Umi nge-like Abi, apapun yang Abi lihat Umi jadi tahu. Kan itu kan kita sudah tahu algoritmanya kayak gitu. Itu nama syiar. Karena media sosial juga pengennya juga syiar. Karena Instagram tuh pengennya dapat lebih banyak viewers supaya platformnya tuh lebih disukai orang. Intinya adalah bilang jangan sembarangan nge-like gitu kan ya, komen apalagi, buka pun harus hati-hati. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kita tuh mensunahkan sesuatu yang baik atau yang buruk sih. Itu kalau yang nggak sengaja. Apalagi kalau yang sengaja, yang benar-benar tahu bahwa dia itu adalah bagian daripada media, bahkan dialah medianya itu sendiri, bahkan dia create sesuatu untuk memang disebarluaskan, bahkan untuk meraih banyak viewers dan mendapatkan keuntungan dari sana, atau bukan mendapatkan keuntungan tapi memang dibayar untuk itu. Bisa jadi ada orang-orang kayak gitu, namanya adalah influencer. Jadi dia ada orang-orang yang kayak gini loh deh gampangnya. Umi punya produk, Umi bilang ke Abi, kamu saya bayar dong untuk nyebarin produk saya. Umi punya hijab alila, tapi kan Abi nggak mungkin kan. Tapi Umi bisa bilang, ini ada postingan hijab alila, mau nggak kamu bayar, aku bayar, endorse. Nah, jadi bisa jadi dia di endorse, dibayar untuk melakukan sesuatu, atau mensiarkan sesuatu, atau untuk ngomongin sesuatu, atau untuk ngundang orang sesuatu, atau dia kemudian dari tayangan yang heboh itu mendapatkan bagian daripada AdSense, keuntungan. Yang jelas kita tuh tidak akan terlepas daripada perbuatan hisab. Artinya ya apapun yang ada pada kita tuh cuma bisa berfungsi jadi dua, nggak ada yang tengah-tengah. Apakah jadi pahala, apakah jadi dosa. Kira-kira gitu. Nah, kalau menurut Umi sendiri nih, obrolan kita kan habis selalu nanya Umi ya. Menurut Umi, apa pentingnya dan seberapa mengkhawatirkannya kondisi-kondisi kayak gini? Iya, kalau dari Abi sempat nyinggung terkait dengan tim hijab alila, karena kan memang dunia Umi di situ ya. Dunia Umi ya berkisar dari tim kreatif dakwahnya hijab alila gitu. Jadi ketika ngelihat kondisi sosial media yang sekarang itu sungguh menyedihkan sih kalau menurut Umi. Karena antara lucu banget ya yang web seriesnya hijab alila yang di situ dibuatnya yang begitu serius, di-create dengan begitu mateng dan dengan konsep dakwah yang teman-teman nanti harapkan bisa bagus efeknya, tapi lihat view-nya tuh jauh banget ya dengan mungkin tayangan sampah negatif, yang mungkin di situ menurut Umi merusak. Gitu loh maksudnya, yang mereka ayang-ayangan lah apa yang gitu-gitu yang bener-bener ngenes lah gitu kan ya. Terus dengar-dengar juga mereka ibaratnya juga orangnya paham agama Islam juga kayak gitu-gitu loh. Jadi agak sedikit miris gitu dengan keadaan generasi ke depan umat Islam mau dibawa kemana kayak gitu loh. Walaupun kita harus disclaimer sebelumnya, sorry Abi potong, walaupun kita harus disclaimer bahwasanya kita tidak menyalahkan ya, tapi lebih kepada kita sedih. Bener. Tapi kita juga mengintrospeksi kenapa kita belum bisa kita nggak menarik gitu ya dakwahnya gitu ya. Oke, lanjutin. Makanya ketika ngelihat kayak begitu ya selalu Umi memotivasi teman-teman sih di tim hijab alila ketika mereka mungkin ngelihat hasilnya seperti ini gitu, bilang ya memang kita nggak usah lah ngelihat hasil gitu, nggak usah ngelihat jumlah follower atau hasil dari apa yang menonton web series kita, tapi insya Allah ini adalah pelipur lara bagi Umi sendiri ya, khususnya ngelihat dakwah hijab alila masih bertahan sampai sekarang kayak gitu loh, di tengah-tengah dakwah yang menurut Umi mulai inilah istilahnya dalam hal ini mulai menantang banget gitu kan ya, tapi kita masih bertahan di kondisi yang seperti sekarang itu udah jadi pelipur lara banget lah, jadi lebih semangat lagi. Nah, kalau ada orang-orang yang influencer yang justru kalau Abi ngelihat orang-orang punya followers banyak atau punya influence lah ya, punya pengaruh yang sangat luas, Abi tuh selalu mendoakan, pengen banget agar mereka tuh minimal tidak memberikan efek buruk buat Islam. Iya benar. Tidak memberikan efek buruk buat generasi muda, gitu kan ya. Pengen banget. Makanya Abi kalau ada kesempatan selalu Abi ambil kesempatan itu. Yang punya influence Abi coba untuk ibaratnya mengarahkan, ataupun kalau mereka minta saran Abi selalu sambut. Ini adalah Abi pengen agar Abi itu punya saham ketika mereka tuh berbuat baik dengan
followers mereka itu. Gitu maksudnya bisa memberikan satu pengaruh yang baik. Itu kan followers ya, Dek ya. Nah, tapi ada juga yang sedihnya, Dek, orang-orang yang punya followers banyak, pengaruh banyak, tapi justru merusak. Iya. Contoh misalnya konten-konten yang dicontohkan konten-konten, mohon maaf ya, Dek ya, konten-konten yang merendahkan perempuan menurut Abi, kayak mengumbar seksual. Iya. Lalu kemudian kayak apa ya, kontroversi. Kita selalu tahu bahwa di dunia ini ada ucapan don't make stupid people famous. Jangan buat orang-orang bodoh itu menjadi terkenal. Nah, tapi ternyata banyak juga orang-orang yang berkeyakinan kita tuh jangan buat orang bodoh tuh terkenal. Tapi ya ternyata dia sendiri buat orang yang bodoh terkenal. Bukan hanya orang bodoh. Menurut Abi, bodoh itu masih mending. Karena bodoh itu gak dosa loh, Dik. Iya. Contoh ya, kalau seandainya Abi gak bisa jawab soal fisika, atau Abi gak bisa jawab soal kimia, atau anak Abi gak lulus matematik, gitu, ujian matematik, atau anak Abi gak bisa sains gitu kan ya, itu masih ada chance bahwa dia tuh jadi orang baik. Tapi kita selalu bilang ya, yang penting akhlak, yang penting kemudian sikap, yang penting itu kamu nyembah pada Allah, taat pada orang tua, kita udah senang gitu maksudnya. Tapi bodoh itu masih oke. Tapi ini bukan hanya make stupid people famous, tapi membuat orang-orang yang melakukan maksiat ini seolah-olah wajar dan maksiatnya biasa. Dan kita selalu bilang kan, kita nggak pernah benci ya, Dek ya, sama pelaku maksiat ya, karena kita juga pelaku maksiat. Karena Abi juga siapa, Umi juga siapa dulu, kita semua pelaku maksiat, apalagi Abi. Dan kalau misalnya nggak ada orang yang sayang sama Abi, nggak ada orang yang mau untuk ngasih tau Abi tentang Islam dong. Kalau Fatih Karim dulu nggak ngelihat Abi terus sayang gitu ya, dia udah ngeludain Abi. Dia mungkin udah jijik ngelihat Abi. Atau orang-orang Muslim ketika dia nggak sayang dengan orang-orang yang bukan Muslim, atau Rasulullah itu tidak sayang dengan pamannya, dengan seluruh kafir Quraisy yang adalah saudara-saudara beliau juga, maka tidak akan tentunya Rasul mendakwakan mereka kan gitu. Nah, jadi artinya ya ini bukan hanya bodoh, tapi dia mempromosikan orang kayak ini, dipromosikan nih, orang-orang yang salah ini dipromosikan, bukan diajak baik, tapi disuruh, ibarat ini ada orang mau pergi jalan jor gitu kan ya. Jadi kasih jalan malah ya. Ya, dikasih jalan dan dipromosikan, disiarkan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang ngelihat tayangan-tayangan kayak gitu terpengaruh. Alasannya ini adalah sesuatu yang toleransi, ini adalah sesuatu yang open minded gitu kan ya. Ini adalah sesuatu yang apalagi ya, modern, ini adalah sesuatu yang hak asasi manusia, kebebasan, freedom dan segala macam. Ada bedanya antara freedom dengan mentolerir penyimpangan. Padahal ya kita sudah tahu perkara-perkara ini adalah sesuatu yang tidak diterima di dalam agama manapun, dan secara budaya bermasalah, tidak pernah ada sejarah budayanya, dan secara biologi juga sangat-sangat jelas. Iya. Jadi maksudnya contoh misalnya kayak masalah gay. Ini sudah jelas banget gitu loh maksudnya. Nah, ini perkara-perkara ini mulai dari seksualitas yang diobral, masalah kemudian LGBT, lalu kemudian mempromosikan isu-isu yang ibaratnya kontroversial, orang-orang Palestina tidak dihargai, lalu kemudian malah mendowngrade perjuangan orang-orang yang ada di Gaza gitu kan ya. Ini kan sesuatu yang mengerikan ya. Lalu kemudian yang ada di Suriah kemudian seolah-olah sesuatu hal yang biasa, malah kemudian orang-orang yang di situ dizolimi, dibunuhi itu dianggap sebagai penjahat dan seterusnya. Ini kan adalah sesuatu yang menurut Abi ngeri ya. Dan apalagi dilakukan oleh orang-orang influencer. Walaupun kita tahu lah dalam perkara-perkara kayak gini pro kontra tuh pasti ada. Nah, makanya kadang-kadang kita miris, kenapa open minded tuh senantiasa diidentikan dengan kemaksiatan. Ada orang yang buka baju telanjang, dia bilang kamu nggak terima saya, lu nggak open minded. Tapi ketika ada orang bilang tentang syariah, penerapan Islam, dikatakan apa? Close minded. Kenapa kalian yang nggak open minded ketika bicara tentang syariah? Apakah syariah itu harus diterapkan? Lalu bagaimana bandingannya dengan sekarang? Bagaimana Islam kemudian menyediakan sebuah jalan bagi ekonomi lebih baik misalnya? Kenapa kita nggak? Kenapa kalau pembicaraan kayak itu nggak dikatakan open minded, tapi dikatakan apa? Cupat. Dikatakan apa? Terbelakang. Dikatakan apa? Kadal gurun. Balik lagi ke zaman dulu. Dikatakan tidak berbudaya, bahkan pengen merusak budaya dan seterusnya. Nggak open minded sama sekali. Jadi open minded, modernitas, kebebasan, hak asasi manusia, budaya, apalagi tadi ya segala macam itu dijadikan sebagai sebuah
dikooptasi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan orang yang berbeda pendapat udah langsung dicap radikal. Langsung dicap ekstremis. Nah, ini Intoleran. yang intoleran. Nah, toleransi tadi maksudnya yang kurang. Itu dianggap sebagai alat untuk jadi gini, semua itu open minded, kebebasan, hak asasi manusia, toleransi, dan segala macam yang berkaitan itu dijadikan sebagai alat untuk menjauhkan orang daripada ketaatan pada Allah. Ya. Itu loh maksudnya. Dan ini adalah sesuatu yang menurut Abi nggak cerdas. Ya. Karena cerdas itu berarti dia memanfaatkan sesuatu karena dia tahu goalsnya apa. Iya. Tapi cerdas juga kali ya Dek ya. Kenapa? Kalau goalsnya mungkin uang, mungkin ya itu cerdas. Benar. Tapi kalau cerdas itu bagi Rasulullah adalah ketika dia goalsnya adalah akhirat. Ya. Tapi kalau goalsnya cuma dunia ya kita bisa ngapa-ngapain aja. Maka kalau goalsnya cuma dunia ya orang bisa berbuat apa aja. Benar. Yang tadi kita bilang stupid people tadi. Iya. Kenapa? Karena stupid people itu can do anything. Iya. Akan melakukan apapun supaya dia jadi famous. Iya. Contoh, dia nggak bisa punya otak, dia buka baju. Iya. Ya kan? Dia nggak bisa berkarya, dia goyang-goyang. Iya. Dan seterusnya, goyang-goyang sampai telanjang. Iya. Dia nggak bisa buat sesuatu dengan akalnya, ya dia gunakan badannya. Iya. Artinya ya mohon maaf ya, tapi ya ini adalah sesuatu fakta yang harus kita sampaikan. Dan ini kita tahu pasti ada resiko karena ada pro kontra. Dan ngelihat daripada dunia zaman sekarang memang mengatakan kebenaran itu adalah risikonya besar. Ya. Dibully, dianggap tadi close minded, Ya. dianggap kemudian apalagi ustadz abal-abal, Ya. harusnya tabayun ke orangnya. Ya. Padahal orangnya ketika melakukan hal ini nggak pernah tabayun. Ya. Dia melakukan secara terbuka, dia melakukan secara umum sosial media. Bahkan kita ngomong kayak gini pun kita nggak tahu siapa yang nonton. Ya. Sedangkan yang nonton, misalnya contoh ya, ada orang yang nggak baik. Bukan nggak baik, ada orang menyiarkan sesuatu yang nggak baik, yang nonton misalnya udah 20 juta misalnya taruhlah. Sedangkan kita nonton kayak gini, nonton paling cuma berapa. Artinya banyak orang yang justru nggak tahu gitu maksudnya. Artinya ya justru karena kita sayang, kita mengingatkan juga secara terbuka. Karena kesalahannya ini juga sudah terjadi secara terbuka dan proud untuk disebarkan gitu maksudnya. Nah ini menurut Abi problem-problem memang harus diselesaikan. Kita nggak nunjuk 1-2 orang ya deh ya. Artinya ya kalau teman-teman berpendapat ada orang tertentu ya sudahlah. Tapi kita pengennya agar semua orang juga paham bahwa ini bukan hanya 1-2 orang, tapi semua itu berkaitan dengan itu semuanya. Kita juga bisa termasuk orang-orang yang berbuat seperti itu. Maka kita juga minta diingatkan kalau memang kita berbuat seperti itu. Contoh kita menginspirasi orang untuk berbuat sesuatu yang gak islami. Kan kita juga takut ya deh ya. Nah jadi itu sih. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita karena sebentar lagi kayaknya azan sudah mau berbunyi tuh. Dan mudah-mudahan teman-teman jadi kebaikan dan mudah-mudahan teman-teman tetap support kebaikan walaupun sedikit orang. Minimal kita nggak memperpanjang dan nggak memperbanyak orang-orang nge-like ataupun nge-share ataupun nonton kayak gitu. Dan sebaliknya dukung konten-konten yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.